Idola memandu dan membantu. Pak Indra Karismiaji, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Mas Doni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Pak Indra, pemerintah mengatakan sudah ada panduan juga dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi ya, panduan penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi gitu kan. Perlu dibuka lagi sekolah terbatas. Tapi kita mendengar juga ada beberapa klaster sekolah ya di Jawa Tengah, di Pekalongan, di Sumatera Barat, di daerah Padang Panjang gitu. Pak Indra gimana memberikan catatan tentang ini? Kebetulan ini pagi ini sebenarnya saya lagi webinar bareng dengan pakar pendidikan dari Singapura. Ini cuman karena Radio Idola aja yang minta, jadi saya terima telepon dulu nih dari Radio Idola. Terima kasih, baik. Ya, gimana tuh? Menurut Mas Doni, penanganan COVID di Singapura dengan di Indonesia lebih baik mana? Wah, dengan berat hati karena di sana kasusnya kayak terkendali banget itu. Ya, nah, jadi harus kita akui ya, kalau penanganan COVID di sana lebih baik dari di Indonesia. Nah, yang kita diskusikan pagi ini dengan pakar dari Singapura, ternyata Singapura itu dari Juli 2020 sudah buka sekolah. Gitu. Karena tadi kan penanganan COVID-nya baik, itu mereka sudah buka sekolah dari Juli 2020. Oke. Tapi Mei 2021, jadi baru 2 minggu yang lalu, sekolah ditutup. Oke. Kenapa? Karena menurut mereka sangat berbahaya. Itu negara yang penanganan COVID-nya jauh lebih baik dari kita. Dan ini mereka ini yang kita diskusikan tadi, mereka berencana baru mau buka sekolah lagi kalau semua siswa sudah divaksin. Oke. Itu planning mereka saat ini ya, dan itu kan bisa berubah kan. Nah, Indonesia yang dari Maret tutup sekolah, ya kan, dengan penanganan COVID yang boleh dikatakan kurang baik, ini malah mau buka sekolah di Juli kan begitu. Nah, itu jadi kalau pertimbangan secara medisnya menurut saya lemah sekali. Dan juga ini didukung juga dengan surat dari Ikatan Dokter Anak Indonesia kan, yang baru dikeluarkannya mungkin sekitar beberapa minggu yang lalu ya, yang mereka isinya adalah belum merekomendasikan untuk pembelajaran tatap muka di sekolah. Dan sudah terbukti kan tadi Kudus, Pekalongan, banyak tempat sudah muncul klaster-klaster sekolah. Nah, pertanyaannya kenapa sih kita harus memaksakan untuk masuk sekolah dengan nyawa taruhannya kan gitu. Ini kan nyawa kan. Yang saya harus ingatkan lagi pada pemerintah, itu tercantum dalam konstitusi kita, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan kita harus membentuk pemerintah yang tugas pertamanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Mencerdaskannya baru yang berikutnya kan begitu. Tapi yang pertama adalah melindungi dulu. Nah, ini dengan kita negara lain malah tutup, malah lockdown, kita malah buka kan gitu. Ini bukannya malah membunuh kan begitu. Dan yang lebih ngeri lagi, kalau tadi Singapura merencanakan semua anak itu divaksin dulu, kita ini targetnya bulan Juni itu ada 5 juta guru, dosen, tenaga kependidikan yang divaksin, ternyata baru 900.000 Mas. Jadi targetnya 20% aja belum tercapai. Sudah memaksakan buka sekolah. Dan lebih kaget lagi, ada beberapa guru sudah divaksin 2 kali, ternyata masih positif COVID kan gitu. Jadi sebetulnya vaksin ini belum menjamin kan begitu. Karena kan juga virusnya bermutasi terus ya. Gitu. Kita belum ketemu lah jawabannya. Nah, kalau saya daripada nyawa yang jadi taruhan, kalau saya lebih memilih bagaimana justru kita fokus bersama-sama untuk membuat pembelajaran daring, pembelajaran berjarak jauh, belajar dari rumah ini bisa optimal. Dan manusia punya kemampuan untuk beradaptasi kan gitu. Jadi bukan
bukan kita menyerah kan gitu. Oke. Dan kondisi yang sekarang disiapkan pemerintah itu menurut saya juga nggak efektif kan, karena bayangannya kan masuk sekolah ini kayak tahun 2019. Ini enggak kan gitu. Ini yang terjadi adalah hanya 25% maksimal. Hanya 2 jam sehari, seminggu maksimal 2 kali kan gitu. Guru-gurunya nggak disiapin untuk ngajar 2 model secara bersamaan. Gimana bisa dibilang efektif kan begitu? Gitu Mas. Oke. Mengefektifkan pembelajaran jarak jauh daripada membuka sekolah karena berbahaya. Itu kalau mengambil melihat apa yang dilakukan di Singapura, kata Pak Indra Karismiaji, dengan penanganan COVID-19 yang lebih baik, masih mengkhawatirkan untuk membuka sekolah sehingga sekolah kembali ditutup di Singapura. We've got the spirit. Radio Idola. We've got the spirit.